Selamat sore. Sore, Pak. Yuk, Sore Pak Gung. ini saya sambil meeting juga sih ini. Sama, Pak. Saya masih kerja, Pak. Atau kita mau ikut meetingnya Prof. Ono sama Kolonikal dulu ini. Bagus ini. Linux tentang Linux. Cloud, Sivali Cloud Teknologi. Pak Gung boleh share absen lagi Pak. Saya masalah Kalau mau ngisi ikut sih. ke Kalau enggak kita talent bablas aja. scouting. Telescoping itu jadi gini. eh dari kerjasama sama terus ada TS. Kalau klub ya? Nggak punya dasnya nih. Halo? Putus-putus kah? Putus-putus, Pak. Iya Pak, putus-putus Pak. Hmm. Padahal wifi-nya udah bagus nih. Nah, Udah nyolok. yang salah. Ya wis. Kalau talent scouting itu intinya eh saya kan di bagian kerjasama nih. Kemarin beberapa perusahaan itu butuh anak-anak ITTS gitu. Nah, harapan saya sih bagi teman-teman yang belum kerja bisa mendapatkan pekerjaan terus gitu. Saya belum nih teman nih talentnya lebih ke kemana ya temen itu ke UI UX atau programmer kah ke jaringan kah atau ke yang lain gitu. Jadi ketika perusahaan itu butuh, saya punya database-nya gitu. Nah, ini rencananya mau saya flurkan ke Telegram Group. Cuma sebelum ke sana ya, teman-teman dulu lah. Karena pas di jam saya gitu, ceritanya gitu. Kalau teman-teman yang udah kerja ya, ya wis, nggak usah.
Maksudnya disalurkan gitu Pak ya? Iya. Kalau yang freelance-freelance gimana Pak? Freelance, ya kita lihat ya, nggak apa-apa ngisi-ngisi aja. Artinya kan ada kebutuhan yang memang Ayo harusnya pelan-pelan. onsite, ada yang mintanya freelance mungkin kan, itu. Kalau di keterangannya berarti nanti di mana ya? Eh, yang di kemampuan khusus itu bisa ngisi dua nggak ya? Programming terus, oh bisa. Kemampuan khusus, terus nanti di address-nya itu diketik freelance gitu, biar ada penanda ya. Ya, 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 ya. Saya baru kepikiran. Nanti saya rubah deh. Tapi nggak apa-apa diisi dulu nggak apa-apa. Oke, udah 17 orang nih. Eh, yang ini silahkan isi post test. Terus yang ini silahkan ikut untuk talent scouting. Oke. Hmm, mungkin saya mulai dari ini dulu kali ya, yang mau presentasi dulu kali ya, supaya lebih siap. Eh, tapi nanti habis habis sholat maghrib saja. Tapi saya mau arisan dulu. Perhatikan arisan berikut ini. Kemarin kelompok 4 udah ya karyawan. Terus di reguler itu kelompok 3 sudah. Nah, ini saya mau ini ya, spin dulu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jangan. Spin slot. Oke, kelompok 1 ini. Oke, yang terpilih kelompok 1. Kelompok 1 merujuk ke timnya. Itu ada siapa ini ID Multop ini? Itu Syarif Tusko Hidayat, Pak. Oh iya. Terus kemudian Fikri Af- Al Faisal, ada Edward, Tolong rank dong saya. Tolong rank. ada Alia. Persiapkan ya, kelompok 1 ya. Clear? Insya Allah. Oke, Pak. Oke. Habis maghrib Oh, kan nggak sekarang. Saya masih di kantor ini. ya, habis maghrib nanti. Saya tak Oke, materi oke. dulu ya. Oke, oke, oke. Oke. Ah, Samuel, presentasi nanti. Persiapan kelompok 1. Oke. Kelompok 1 itu ini dia nama-namanya. Oke, habis maghrib. Oke, hari ini saya mau sedikit membahas mengenai
Tauss metrik. Ada yang unik dari Tauss metrik ini. Ada yang tahu kalau umumnya, nah ini, bentar, mana tadi ya? Oke, Tauss itu kalau yang sadar adalah kebalikan dari SWOT, dibalik ya. Tauss dibalik, tapi bukan bukan sesuatu hal yang sama aja terus dibalik, enggak gitu. Nah, kalau SWOT itu sebentar, ini saya gabung meeting sama Pak Ono sama konokial Ubuntu. Ubuntu mau kerjasama guys sama ITTS. Kalau kolonial serem, Mbak. Ya, ya ini sore nih. Atau mau ikut meetingnya itu? Ikutan Pak, pengen denger Pak. Beneran sama vendornya nih. Tapi sebentar dulu, sebelum itu saya tak jelasin dulu ini supaya nggak keluar dari materi. TAUS atau kebalikannya dari SWOT itu ada sedikit perbedaan. Umumnya, kalau SWOT itu analisis idealnya adalah sebelum kita membuat perusahaan atau kita membuat institusi atau kita buat startup itu biasanya diawali dengan SWOT. Nah, kalau TOS itu biasanya kalau udah berjalan itu. Misalnya teman sudah punya perusahaan kemudian sudah berjalan setahun. Ya harapannya bukan SWOT lagi tapi TOS gitu. Nah, TOS ini singkatnya adalah berfokus pada masalah eksternal. TOS itu berfokus pada masalah eksternal. Nah, sedangkan SWOT berfokus pada masalah internal. Tapi kalau secara pengertian, nah, TOS itu adalah metode analisis yang digunakan untuk mengembangkan bisnis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal tentunya. Cuma lebih fokusnya ke sana. Secara singkat sebetulnya kayak dibalik, tapi ini ada sesuatu yang membedakan. Nah, kalau beberapa hal rujukan dari paper yang saya baca, itu TOS itu memiliki tujuan sebagai berikut. Satu, menampilkan alternatif yang kemungkinan untuk dikerjakan oleh pelaku bisnis dan mengembangkan bisnisnya. Yang nomor dua adalah untuk memaksimalkan peluang bisnis yang ada. Yang ketiga, mengantisipasi suatu hal yang buruk dan cara mengatasinya. Nomor empat adalah memastikan kelemahan bisnis tersebut tidaklah suatu hal yang merugikan. Kalau mau membedakan yang sederhananya adalah begini. Kalau kemarin SWOT itu kan eh, kalau kepanjangannya kan strength, weakness, opportunity, threats ya. Dan itu dibahas satu-satu. Kekuatannya apa, weaknessnya apa, opportunistisnya apa, threatsnya apa. Tapi kalau TOS ini, dia menggabungkan. Nah, kalau saya boleh coret-coret dikit, menggabungkan ya. Tapi dari aspek dua hal. Ya. Kalau kita lihat di sini strength sama opportunities digabung, tapi konteksnya adalah strategi. Nah, weakness sama opportunities digabung, tapi aspeknya adalah strategi. Nah, di sini juga ya, di sini strength sama trait digabung, tapi dilihat dari aspek strategisnya. Weakness sama trait digabung, tapi dari aspek strategisnya. Kalau SWOT yang kemarin itu mandiri dia, gitu. Nah, dan umumnya ini lebih ke eksternal kalau yang tadi dilihat gitu. Tapi ya nggak masalah sih mau internal eksternal, tapi
Kalau menurut penelitian katanya ya, itu karena saya rujukannya penelitian terdahulunya ya, itu lebih banyak mengaspekkan ke eksternal tapi dari sisi strategisnya. Nah, terus hubungannya ke proses bisnis kita atau matkul kita apa, Pak? Nah, kalau ini rata-rata adalah buat institusi yang sudah berjalan sebelumnya begitu. Jadi kalau SWOT itu tujuannya adalah sebelum berjalan, kalau TOS itu adalah sesudah berjalan. Nah, itu ya. Mudah-mudahan singkatnya ngerti. Nah ini strategi opportunity ya. Ini menggunakan semua kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan. Nah, terus strategi ini untuk yang weakness bertujuan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian memanfaatkan peluang atau kesempatan. Terus kemudian dari ST, strength dan trait, dengan strategi ini, kekuatan yang dimiliki perusahaan, organisasi, atau yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir ancaman. Nah, kalau ini strategi weakness dilakukan sebagai tindakan yang bersifat defensif. Kira-kira gitu. Nah, ini karena tadi mumpung belum habis meetingnya sama Kolonikel, saya coba undang teman-teman ya. Kita ikuti eh, apa namanya meetingnya ya. Linknya pakai Google Meet ya. Mana tadi? Saya kirim ke chatting ya. Pak Rektor izin, ini mahasiswa saya tak suruh masuk biar ikutan pinter Pak Rektor.
Iya, iya. Oke, I will back. Jadi gelap gini ya? Abaikan. Yuk, kelompok satu. Mana nih? Ya Pak. Gas. Oke. Kelompok satu lengkap. Nggak tahu dah. Saya dulu aja ya mulainya. Udah kelihatan belum? Bentar. Sudah. Kelompoknya dulu, Mas. Belum pada nyaut, Pak. Gimana? Edward. Pak, itu Iya, ada. iya, sorry, Ah, lagi. Pak Mul. Pak Mul. Saya dulu aja ya, Pak Mul. Ya, Sebentar. Oke. Sebentar. Ini ada Edward, Heli, sama Alia. ah, Oh, jadi ada Mbak Alia, Pak. Itu siapa ya? Alia mana ya? Alia kelas sore kan? Katanya tadi saya WA. Bukan. Yang mana ya? bertiga doang, Pak. Bertiga doang dari pas awal mah. Kita, apa, Alia itu ada outnya. dua kan? Kalau nggak salah. Nah, itu saya belum mengenalinya siapa tuh. Wah, oke. Oh, Saya, Alia. Ah, saya iya, kasih warna Alia. merah dulu. Oke, sebelum mulai, ini versi jujur ya. Apakah Mas Edward ikut membantu? Bantu, Pak. Oke, Ini kan satu kantor, Pak. siap. Nah, itu. Oke, saya hanya memastikan. Jangan sampai yang satu nilainya jelek, satu nilainya bagus. Susah senang bersama kita. Oke, jadi ini bertiga ya. Saya atas nama Alia ini masih saya tanda merah. Kemarin ada waktu di awal-awal itu. Nah, Kan itu mana coba ada gak sekarang join, Pak? ada Ayah, ada Alia. Nah, itu siapa? Alia apa Aya? Ah, iya, Pak Alia. Alia berarti ini Alia 04, Pak Mul. 04 Fikri. Hah? Fikri 04. Tapi tadi Ya, saya WA. iya. Oh, apa salah-salah orang ya? Mana ya? Gak tahu dah. Takutnya Ayah lagi. Alia. Enggak. Ayah di kelompok dua. Ini Ntar datanya. saya cek dulu. Tadi saya WA Alia kalau nggak salah. Oh Aya, iya salah. Ayah kelompok dua. Ada lagi yang namanya Alia. Kemarin waktu saya bikin kelompok eksekutif di awal ada Alia, iya. Ada eh, Alia tuh. Halo Alia, jawab dong. Mau join nggak? ini kelompok Anda. Kalau mau join berarti dia yang presentasi ya Pak. Kita kan yang buatnya bertiga ya. Ah, boleh. Silakan. Alia. Jadi ini bukan tugas biasa ya, ini tugas UTS loh ini. UAS. Pas. Jadi nilainya ini saya pakai untuk UAS. Jadi nanti UAS kosong. Jadi 100. marilah bersama-sama menyongsong tugas dengan bareng-bareng, sungguh-sungguh. Bahu membahu dong. Oh iya dong. Makanya saya tadi tanya, eh, apakah Mas Edward juga ikut begitu. Kalau satu kelompok dan satu kantor tentunya kan ikut. Tinggal satu orang nih, ada Mbak Alia. Kalau Mbak Aya kelompok dua. Kalau nggak ada, kalau tidak berkenan, ya nanti mungkin di kelompok sendiri kali ya. Silakan tuh Iya, yang salah bertiga. orang ya. Ya, silakan yang untuk bertiga dulu. Iya, bertiga Oke, aja. dimulai aja ya Pak. Ya, gas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. ya, perkenalkan saya dari kelompok satu. Saya sebagai Fikri Faisal dan
Kelompok Saya kedua Azhar Edward. Bosco Hidayat. Nah, Wah, Saya Edward, Pak. Oke. oke. Di sini saya mengambil topik bidang transportasi pariwisata. Tapi Pak, di sini maaf ya, ini secara keseluruhan gak dipersempit sama saya dengan nama perusahaan yang anu itu enggak nih, gak apa-apa. Oke. Ini yang mau dipakai transportasinya atau pariwisatanya? Pariwisatanya. Oke. Tapi di Ya, bawahnya ada pemaparan salah satu contoh eh, nama pariwisatanya apa gitu ya, oke. transportasinya. Ya, oke. Siap. Oke, Silakan. Bismillah. Industri transportasi pariwisata memainkan peran penting dalam sektor pariwisata Indonesia yang pada tahun 2023 menyumbang 4,2% terhadap PDB nasional dengan 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Permintaan layanan transportasi terus meningkat, didorong oleh pemulihan pasca pandemi dan tren wisata domestik yang kuat. Namun, berbagai tantangan harus diatasi untuk memberikan layanan yang aman, nyaman, dan efisien. Tantangannya yaitu meliputi infrastruktur terbatas. Hanya 65% jalan menuju destinasi wisata dalam kondisi baik. Kedua, ketergantungan musim. Permintaan tinggi saat liburan, tetapi turun drastis pada musim peak. Ketiga, persaingan tidak sehat. Penyedia jasa informal sering merusak harga pasar. Empat, digitalisasi rendah. Hanya 40% pelaku usaha memanfaatkan platform digital Asita, yang di mana Asita itu Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, yaitu asosiasi perusahaan perjalanan wisata Indonesia, yang di mana Asita itu bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia dengan peran anggota sebagai pelaku utama pariwisata nasional yang berdaya saing global. Lanjut, saya bakal menganalisis SWOT-nya. Dalam transformasi pariwisata ada kekuatannya. Saya di sini bakal mengambil kekuatan sama kelemahan aja karena dilanjut sama anggota lainnya. Untuk kekuatan, strength, lokasi strategis. Indonesia memiliki destinasi wisata populer seperti Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. Diverifikasi layanan, transportasi tersedia dari bus wisata benar hingga kendaraan premium. Dominasi wisata domestik, 60% perjalanan wisata Indonesia adalah wisatawan domestik. Dan untuk kelemahannya, armada transportasi yang sudah tua meningkat risiko kerusakan dan ketidaknyamanan. Kualitas pelayanan rendah akibat minimnya pelatihan bagi supir dan staf. Ya, mungkin segitu Pak. Dilanjut sama Pak Mul dan lainnya. baik, saya lanjutkan dari Pak Mul mau punya saya atau ya buka punya pun kamu aja nomor 5. nomor 5 dulu. Mm. Ya, ini ada dari analisa SWOT yang kita buat itu ada beberapa kelemahan yang tadi sudah disampaikan. Ada di samping armada juga kemudian ada juga SDM, terus kemudian ada beberapa fasilitas yang masih yang kurang didukung oleh pemerintah juga. Terus kemudian peluangnya sebetulnya banyak pariwisata di Indonesia yang menjadi tujuan wisata yang banyak kita kunjungi, termasuk di daerah Jogja sendiri sudah mulai banyak ini eh, maupun itu wisata alam, apa 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 namanya wisata-wisata yang eh, dibuat oleh sendiri. Nah itu sekarang sudah mulai tumbuh kembali destinasi-destinasi baru yang setiap wilayah. Nah, itu bisa ditunjang dengan beberapa teknologi yang antara lain dengan sistem digitalisasi itu tadi, termasuk
melalui agen-agen wisata, kemudian bisa melalui aplikasi-aplikasi yang nantinya akan tampil di media sosial dan lain-lain, termasuk IG. Nah, ini akan memberikan peluang besar terhadap destinasi wisata di beberapa daerah, terutama di Indonesia ini. Lanjut, Fikri, ke-6. Kemudian ancamannya adalah krisis seperti tahun kemarin di 2020 itu terjadi yang pandemik yang luar biasa mengakibatkan semua hampir layanan PHRI PHRI Perhimpunan Hotel seluruh Indonesia itu juga akan mengalami banyak sekali masalah. Kemudian dari sisi asosiasi yang lain maupun armada-armada perkumpulan armada bis pariwisata juga mengalami banyak masalah selama pandemi kemarin. Kemudian dari kebijakan pemerintah juga akan mempengaruhi perubahan perkembangan pariwisata di Indonesia. Lanjut ke nomor 7. Nah, dari data pertumbuhan pasar berdasarkan Global Travel dan Tourism Council, sektor pariwisata di transportasi pariwisata di Asia Tenggara diperkirakan tumbuh menjadi sekitar 7% per tahun hingga 2025 nanti. Jumlah wisatawan domestik sebanyak 630 juta perjalanan domestik tercatat pada tahun 2023 menurut catatan BPS. Kemudian tren transportasi berbasis teknologi lebih dari 75% wisata menggunakan aplikasi dan memesan transportasi selama perjalanan. Kemudian lanjut. Contoh nyata implementasi strategi inovasi yang sekarang sedang tumbuh di Indonesia terutama, yaitu antara lain tentang aplikasi Gojek yang sudah banyak sekali, Gojek maupun Grab. Nah, itu sudah mengintegrasikan layanan transportasi pariwisata dengan paket antar jemput ke destinasi wisata. Traveloka, terus kemudian ada juga tiket.com dan aplikasi yang lain. Kemudian contoh yang lain adalah aplikasi pemesanan online seperti tiket.com tadi, shuttle memungkinkan wisata, memesan transportasi dari bandara, hotel, kemudian dari hotel ke destinasi wisata itu sudah semakin mudah untuk diakses. Lanjut ke Bapak Ewa, silakan nomor 9, Bapak Ewa. Ya, nomor 9. Saya melanjutkan Bapak Sarim Puspo Hidayat tadi ya. Salah satu contoh nyata implementasi strateginya. Tadi udah disebut di awal oleh Bapak Al-Ujang Fikri Al-Faisal ya. Jadi sudah mulai banyak nih bus-bus pariwisata itu yang udah kekinian gitu. Jadi yang udah ada wifi-nya, terus ada toilet di dalam, AC-nya juga udah dingin gitu. Contoh yang udah pakai itu si Pahala Kencana gitu. Dan dia fokus nih rombongannya wisatanya wisata lokal atau domestik seperti di Borobudur, terus di mana satu lagi tuh ya? Bali. Prambanan di Bali, Taman Safari juga. Jadi udah mulai nih. Ya, lanjut Bapak Ujang. Halaman 10 ya. Nah, selain Pahala Kencana, ternyata ada grup Damri juga yang sudah mulai mengimplementasi teknologi kekinian ya. Salah satunya adanya armada bis listrik yang udah dipakai oleh Damri. Itu udah jalan dari tahun 2023 di Bandung. Jadi kampanye adalah pariwisata yang ramah lingkungan gitu. Jadi trayek yang udah dijalani di sana itu salah satunya arah-arah Ciwidey ya. Kawah Putih gitu.
Jadi mereka bisa bikin campaign tuh, wisata putih bersih, mengurangi emisi karbon selama perjalanan dengan bis Damri. Lanjut Pak Jang Fikri ya, 11. Nah, tadi dari sekian banyak rekomendasinya apa sih berdasarkan data-data tadi di atas? Yang pertama ya walaupun mahal ya, jadi bis listrik itu mahal. Nomor satu, kita adopsi kendaraan listrik gitu. Mengikuti langkah-langkah Damri tadi yang sudah melakukannya. Jadi walaupun mahal tapi itu sebenarnya dalam jangka panjang itu murah karena harga bensin dibanding harga KWH listrik jauh lebih murah KWH listrik gitu. Saya udah pakai sih di rumah. Perbandingannya kalau motor ya, saya di rumah pakai motor itu perbandingannya kalau pakai motor ke kantor sebulan itu bisa ngabisin 400.000. Ini kita motor listrik cuma 80.000. Jadi mahalnya di awal tapi murahnya secara operasional tuh keberlanjutan. Gitu. Yang selanjutnya integrasi buat platform-platform digital gitu lah. Kalau yang sekarang kan contohnya udah ada tuh. Kalau kita lihat Traveloka itu udah ada atraksi lokal ya. Kalau kita lihat ada menunya sendiri, ada harganya, bisa booking, terus bisa pesan mobil, bisa rental mobil, bisa sekaligus sama drivernya, bisa lepas kunci gitu-gitu. Jadi integrasi ke platform digital. Yang selanjutnya otomatis karena nomor 1 dan nomor 2 itu kekinian, SDM-nya juga harus tuh ikut upgrade skillnya. SDM-nya harus dilatih biar ngerti teknologi, biar ngerti kekinian gitu. Nah, selanjutnya kalau tadi udah ready, habis itu baru urusan kemitraan nih, bisnisnya. Jadi kita jalin tuh kemitraan bisnisnya kemana aja. Contohnya ke manajemen wisata, terus ke hotel-hotel, ke restoran-restoran untuk bikin paket perjalanan hemat misalnya gitu. Nah, dengan langkah-langkah tadi, strategi yang udah dirancang berdasarkan data analisis pasar dan studi yang nyata, itu seharusnya sektor transportasi pariwisata dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, dan ujungnya adalah memuaskan pelanggan. Begitu ceritanya Bapak. Terima kasih Bapak Jang Alfikri. Terima kasih teman-temannya. Oke, Ada sambutan atau ada pertanyaan boleh? ada sambutan. Oke, yang lain teman-teman mungkin ada yang bertanya. Kalau saya tadi begitu pariwisata, saya ada 8 pertanyaan nih. Sebelum ke saya, ke yang lain dulu. Monggo, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, ini sektor yang menarik ya. Begitu mungkin COVID, lumpuh semua ya. Apalagi yang hanya mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata seperti halnya mungkin Bali. Gitu. Yang lain, ada yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, saya coba bertanya. Eh, jarang wisata jadi nggak tahu apa yang ditanya Pak. Oh, saya ada. Pertama ini Mas, mungkin saya belum melihat perbandingan antara wisata di Indonesia dengan wisata di Asia. Banyak loh yang eh, apa eh, yang berwisata justru. Jadi kalau teman-teman nanti di next yang apa namanya, yang mau present seperti yang mungkin pertemuan pertama itu, coba cari eh, selain SWOT mungkin ada perbandingan ya. Apa yang menjadi basis orang kenapa senang ke Thailand atau senang ke Singapura, senang ke Malaysia ketimbang misalnya ke destinasi wisata domestik di Indonesia. Kira-kira apa tuh yang menjadi faktornya? Yang jelas kantong Pak, ekonomi nomor 1. Pernah Ya. riset nggak bahwa justru
tiket ke Malaysia atau ke Singapura justru lebih murah ketimbang saya dari Jakarta ke Bali. Nah, itu sama Pak. Kalau menurut saya sih market ya. Jadi kalau kita bandinginnya wisata Indonesia dan wisata Asia, kalau kalau saya pikir marketnya adalah medium to high, kalau saya pikir harusnya walaupun belum pernah riset, seharusnya apple to apple nih. Maksudnya Hmm. angkanya harusnya mirip-mirip, Hmm. mirip-mirip gitu. Jadi apa namanya yang suka jalan-jalan ke Bali, ya udah pernah ke Bali nih pasti rata-rata minimal udah pernah ke Singapura atau ke Malaysia Hmm. gitu, atau ke Thailand, Asia Tenggara lah gitu. Lebih ke arah sana. Mungkin yang mungkin apa namanya yang perlu di highlight juga kalau menurut saya biar lebih banyak lokalnya gitu ya Pak ya. Padahal kan harga tiket ke apa namanya ke luar negeri lebih mahal. Kenapa orang milih yang mahal padahal di lokal tuh lebih lebih apa lebih dekat gitu kan. Dan Mengenai gitu tipis Pak ya. ya. Pajak bukan sih Pak problemnya itu. Ah, Kalau untuk di lokal tuh biasanya mahal karena pajaknya yang cukup besar gitu untuk transportasi pesawat terbang ya. nah ini Salah satu justru contohnya. Entah justru itu bahan bakarnya. justru kalau teman-teman membuat satu present harusnya ini tersampaikan gitu. Nanti yang teman-teman yang lain mengambil tema, harapannya saya ada tabel-tabel pembanding lah gitu. Tapi yang jelas, kenapa ini pertanyaan saya, kenapa nggak ada perbandingan dengan eh, antara pariwisata Indonesia domestik dengan Asia? Ya salah satunya mungkin, salah satunya pernah baca nggak bahwa tahun 2025, karena kita patokannya kalau wisata biasanya Bali ya. Jadi Bali itu malah justru masuk daftar destinasi yang sebaiknya tidak dikunjungi tahun 2025 menurut 15 Destination to Reconsider in 2025. Nih, saya ada, mungkin bisa di close dulu, saya tak share screen dulu. Oke. Ini, menurut Forbes ya, Bali. Kalau di Detik juga disampaikan bahwa Bali termasuk daftar wisata karena kenapa salah satunya mungkin ya, salah satunya adalah over tourism. Tapi di satu sisi juga kalau melihat gambar Fudur sini, yang terlihat adalah sampah plastik atau destinasi wisata yang tidak dijaga. Gitu. Jadi eh, atas gelombang yang mungkin banyak dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ini menjadi PR. Oke, pertanyaan saya yang kedua agak banyak nggak apa-apa ya, tapi dikit-dikit lah. Eh, saya yang belum nemu adalah riset mengenai wisata halal di Indonesia. Bahkan di negara lain pun kayaknya wisata halal itu jadi sesuatu hal yang kayaknya menarik untuk dikulik ya. Itu. Jadi apakah tidak menarik untuk di-present atau nggak kepikiran wisata halal? Atau yang dicari malah yang nggak halal? Kalau satu mungkin nggak kepikiran, tapi yang kedua kalau selintas, karena di Indonesia mayoritas Muslim ya Pak ya. Ya, Jadi Sama apalagi bingung batasannya, Pak. di lokal gitu, maksudnya nih karena misalnya 80% itu Muslim ya, kita nganggapannya ya aman-aman aja sih di Indonesia. Jadi nggak terlalu pikir halal nggak halal, gitu ya. karena mayoritasnya halal gitu, mayoritasnya Muslim jadi ya halal gitu. Beda Ya, halnya kalau kita mau keluar negeri. Kalau kita keluar negeri, PR-nya nomor satu pasti itu. ya, Jadi mau misalnya mau ke Thailand, mau jangan ke Thailand deh, yang deket ke Singapura aja deh. Ke ya. Singapura nomor satu pasti yang dipikirin ntar makannya gimana ya. Nah, mungkin kalau saya pikir segitu. Selain selain tadi nggak kepikiran. Ya. Tapi memang ada beberapa negara, saya pernah ikut di apa ya pameran halal itu selain makanan juga ternyata yang menjadi trending itu adalah wisata halal. Jadi mungkin Indonesia hampir
90% Muslim gitu, tapi tetap aja mereka mengharapkan ada wisata halal. Jadi eh, ada beberapa eh, apa ya layanan begitu terkait dengan wisata halal itu juga ada. Dan di tenan yang saya datang itu ternyata cukup ramai juga sebetulnya. Tuh. Tapi itu mungkin jadi opportunity ya kalau dimasukkan. Oke. Niche market mungkin Pak. Nah, Izin Yang menambahkan Pak, syariah. saya pernah baca Provinsi Aceh itu ini Pak sedang menggodok untuk bikin destinasi halal Pak. ya, Karena kan apa Aceh sendiri juga apa namanya terkenal lebih ini ya dari sisi agamanya ya. ya, Dan itu saya pernah baca di Detik kalau nggak salah Pak. ya. Kalau teman-teman ya itu salah satu hal ya. Kalau yang belum terekspos kan kebetulan saya di Lampung. Di Lampung itu sekarang sudah banyak. Dan kadang saya eh, kalau pulang itu ya kadang naik darat, kadang naik udara. Pas di udara pasti ketemu banyak turis. Ketika saya ngobrol gitu, ternyata mereka di Lampung itu ada namanya daerah Krui. Itu menurut versi mereka dengan adanya sosial media itu menjadi tempat untuk main apa itu yang namanya air itu apa namanya? Yang Surfing, kayak surfing selancar. Oh, bukan Lancar surfing, Pak. oke. Ya, selancar, selancar, selancar. lancar ya. Selancar. Dan di sana ada lomba selancar tingkat dunia ternyata. Bahkan itu jaraknya dari bandara itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Itu pun banyak yang ini. Jadi sebetulnya kalau memang Indonesia ini dieksplor betul dan Menteri Wisatanya ini benar tahu-tahu wisata betulan, kayaknya ini jadi hal yang menarik. Oke, 4 menit, satu hal lagi. Tadi nggak semuanya saya tanya ini. Eh, Kira-kira teman-teman dari pengamatan ya, pengamatan. Saya juga mengamati sebetulnya di Lampung karena banyak. Pertanyaannya adalah begini, lebih mending mana wisata dikelola oleh swasta ketimbang pemerintah? Lebih swasta sih ya. Kalau yang sekarang kelihatan lebih unggul atau lebih maju itu biasanya oleh swasta yang dikelola oleh swasta. Banyak Nah, tempat-tempat destinasi wisata yang itu notabene-nya itu milik pemerintah sebetulnya, tapi yang dikelola diserahkan oleh swasta itu karena memang oke. salah satunya entah mungkin beda mungkin ya secara regulasi pemerintah sama di swasta itu akan beda. Nah, kalau Mas Akmal katanya harus dua-duanya. Kenapa Mas? Kalau boleh ini yang orang Mungkin gampang. kalau dikelola swasta juga lebih efisien dan inovasinya lebih maju, Pak, karena uang mandiri ya kalau sama pemerintah, karena uangnya kebagi-bagi sama rakyat juga. Boleh pendapat Pak Gung? Bener apa bener? Bener ya. Ya Pak Gung, boleh pendapat Pak Gung? Boleh silakan. Silakan. Ya kalau sebenarnya harapannya sih di kelolanya pemerintah. Soalnya kalau swasta kan faktor jangka panjangnya ini loh takutnya asetnya berpindah tangan atau gimana gitu. Harapannya sih harusnya di pemerintah. Cuman kalau buat pengembangan emang swasta. Tapi Hmm. kayaknya kalau emang pemerintah nanti ada eh, langkahnya ke sana mungkin disupport kalau emang udah mulai dapat trust dari masyarakat sih. Ya. Izin, Oh, monggo, monggo. Siapa yang menambahkan ini? izin menambahkan Pak. Oke. Kalau menurut saya apa namanya dikelola oleh swasta, tapi dengan regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah, Pak. Karena Hmm. kalau tidak ada regulasi yang jelas dan tegas, banyak apa namanya tempat-tempat wisata yang diprivatisasi oleh swasta. Jadi kayak Hmm. misalkan ada pulau-pulau yang eksklusif, hanya kalangan tertentu yang bisa join di situ karena emang dari rate harganya sendiri lumayan tinggi Hmm. gitu. Dan di kayak misalkan di wilayah umum pun banyak yang seperti itu kayak Bali atau Lombok. Itu banyak wilayah-wilayah yang diprivatisasi karena emang sebenarnya dari swastanya sendiri emang mengelola dengan baik eh, dan mereka tidak pingin orang lokal campur tangan karena orang lokal itu ya itu Pak
rese Pak, banyak ormas dan segala macam Pak. Jadinya bukannya membantu apa namanya bikin lebih baik, tapi malah ke arah yang kurang baik Ya, begitu Pak. sip. Jadi memang ada plus minusnya ya. Kalau saya melihat eh, kalau base-nya itu pemerintah biasanya tidak terurus dengan baik sebetulnya. Cuma kalau swasta tadi itu eh, hasilnya baik, mungkin profit oriented, tapi sebetulnya maksimal dalam pelayanan. Semuanya begitu. Nah, mungkin solusinya selain tadi itu ada aturan yang jelas dan sebagainya, barangkali mungkin nanti kalau suatu saat teman-teman ada yang jadi pejabat ya, itu. Jadi mungkin kalau saya mikirnya sistemnya mending kalau gini, kalau tadi sudah jelas, biasanya sih kalau sudah rame biasanya baru orang rame, tapi kalau sepi nggak ada yang mau kan biasanya gitu. Tapi yang paling inti sebetulnya modelnya saya melihatnya kayak mungkin disewakan aja. Jadi saya setahun misalnya pemerintah nerima 2M begitu. Nah, targetnya mereka yang penting tidak melanggar aturan, tidak melebihi retribusi, bagaimana tingkat promosinya dan masing-masing. Nah, itu merupakan tugas dari yang menyewa sebetulnya. Itu. Jadi kalau misalnya berjalan hanya satu, mungkin kalau kita ngelihat ya, mungkin kalau pemerintah basisnya adalah anggaran, selalu anggaran dan sebagainya. Tapi kalau swasta dengan anggarannya mereka sendiri, walaupun memang agak mahal sedikit, gitu, banyak pun juga mungkin kalau worth it ya, nggak masalah itu. Kalau ke Bali misalnya ke Atlas yang jutaan rupiah pun dihajar sama mereka. Ya yang mereka cari yang begitu. Nah tapi kalau di daerah-daerah kita bisa melihat ini pulau misalnya Pasir Putih misalnya, ini punya siapa ya? Kita bisa lihat perbandingannya. Nah ada juga tadi yang reseh-reseh betul, gitu. Ada di Lampung itu kemudian karena sengketa kemudian jalanannya ditutup. Ada juga yang seperti itu. Akhirnya bisa apa daerahnya itu kosong dan nggak ada ekonomi yang berjalan macam-macam. Memang ini plus minus ya. Gitu. Jadi harapannya sih harus ada opsi dari keduanya. Itu mana yang lebih menarik plus minusnya silakan dibahas gitu ya antara keduanya. Tapi kalau saya boleh milih karena harus milih ya, nah, saya lebih cocoknya swasta. Tidak apa-apa, kita beda pilihan tapi tetap demokratis ya. Dah? Oke, karena udah jam 7 tadi yang jam pertama, mohon maaf kita harus apa? Saya tadi mengikutkan teman-teman di meetingnya Pak Ono karena tiba-tiba di apa email untuk ikut begitu. Saya udah ngomong ada kelas, ya udah kelasnya aja suruh ikut. Nah, ya intinya eh, tadi saya sempat membagikan sedikit lagi ya, membagikan ini tadi pertanyaan saya. Ada lama. Membagikan post test kalau yang belum silakan. Kemudian ini sebetulnya saya mau talent scouting teman-teman yang eh, di awal tadi ikut yang belum mendapatkan pekerjaan karena saya sama Prof. Ono lagi kenceng-kencengnya untuk ke perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Gitu. Siapa tahu salah satu di antara kalian eh, bisa ikutan begitu talent scouting. Harapannya nanti teman-teman sebelum lulus udah bisa kerja semua. Gitu. Tapi kalau yang sudah kerja ya alhamdulillah. Jadi ini eh, satu hal dan sebagainya lah. Nah kalau ada webinar-webinar sesekali harus ikutlah gitu. Supaya tadi apa itu Kubernetes ada DevOps, ada macam-macam supaya ngerti lah gitu. Saya kira itu pertemuan hari ini. Thank you very much teman-teman. Jaga selalu kesehatan musim hujan, musim demam, musim batuk dan lain. Oke, kalau ada ketemu Alia tolong sampaikan pesan saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Mari, satu Pak. nanti materinya Waalaikumsalam dikirimkan ke email ya. warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, Pak. siap. Gimana Pak? Kelompok 1 tadi yang udah present PPT-nya dikirim ke email saya. Oke. Email yang waktu UTS kemarin. Iya, Oke, iya. oke, siap, siap. Nah, nanti sebagai Aku belum ya. belum isi post test Pak. Oh, Dah, alah. dari mana aja sih? Aku Nah, ada di aku dari tadi ngikutin cuma nggak bisa ini soalnya lagi ketemu orang Pak. ya, itu saya kirim ke chatting, Mas. Saya nggak Siap akhir siap dulu. Pak. Teman-teman yang mau berakhir dulu nggak apa-apa, silakan. Oke. Ya, mau live dulu nih bagi yang teman-teman yang belum ikut post test. Penting untuk menentukan Monggo, silakan. Matur nuwun, matur nuwun. di sama-sama.